Saya tergerak untuk menyampaikan akan bagian yang sama seperti yang saya bagikan tadi pagi dengan beberapa perubahan dan penambahan. Tapi saya mau ajak mari kita membuka dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33. Saudara sekalian, sebelum kita membuka akan Keluaran 33, saudara harus mengerti akan latar belakang daripada peristiwa yang terjadi pada Keluaran pasal 33 ini. Yaitu kalau saudara membaca pada Keluaran pasal yang ke-32 atau satu pasal sebelumnya. Nah, pada pasal 32 ada peristiwa yang sangat menyedihkan yang dialami oleh orang-orang Israel, yaitu ketika Musa naik menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Setelah cukup lama ditunggu oleh orang-orang Israel, ternyata Musa tidak turun-turun juga. Nah, akibatnya mereka berpikir tentulah Musa ini sudah mati. Lalu Alkitab berkata dia mendesak kepada Harun supaya Harun mengizinkan mereka membuat akan patung anak lembu daripada emas. Alkitab berkata mereka lalu mengumpulkan akan perhiasan dan harta mereka, lalu mereka membentuk akan patung anak lembu yang terbuat daripada emas. Alkitab berkata bahwa pada saat itu orang Israel seperti kuda yang lepas kandang, dan Harun adalah orang yang melepaskan mereka dari kandang mereka. Nah, ketika Allah melihat itu, maka timbullah amarah Tuhan yang turun atas mereka. Sehingga kemudian Allah berkata kepada Musa bahwa Tuhan tidak mau lagi memimpin akan orang Israel, melainkan dia hanya akan kirim malaikatnya. Nah, sekarang mari kita lihat pasal 33 dari kitab Keluaran, mulai ayat yang pertama, saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-6. Keluaran 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan engkau. Lalu perhatikan akan kalimat berikut ini penting sekali. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Dengar baik-baik, saudara. Ada statement pernyataan yang membuat saya terkejut sebenarnya. Kalau engkau bisa mengerti apa yang Tuhan katakan. Pada waktu itu selesai Allah berkata demikian, maka orang Israel sadar bahwa sehebat-hebatnya malaikat, lebih hebat yang menciptakan malaikat, yaitu Allah sendiri. Mereka sadar kalau hanya malaikat yang berjalan di tengah-tengah mereka, tentu akan menimbulkan banyak hal yang kurang dalam hidup mereka. Sebab malaikat tidak bisa mencipta apa-apa, tetapi Allah yang menciptakan, memberikan mana tiap hari. Anda bisa bayangkan? Kalau hanya malaikat yang berjalan di tengah-tengah, tidak ada kuasa mencipta apapun. Tapi kalau Allah bersama dengan mereka, kuasa penciptaannya luar biasa. Dan Allah hanya berjanji,
untuk malaikat ini mengalahkan musuh-musuh Israel sehingga membuat mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka berkabung, mereka meratap, mereka bertobat dari kesalahan mereka sehingga Tuhan berbelas kasihan kembali. Nah, sebelum Allah menolong mereka, sebelum Tuhan mengulurkan tangan, sebelum Allah kembali menyertai mereka, ada satu permintaan yang Tuhan ajukan kepada orang-orang Israel. Dengar baik-baik, Tuhan berkata demikian. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu. Dia minta apa? Perhiasan mereka. Kenapa, saudara? Karena dari perhiasan yang sama, dari bahan yang samalah mereka membuat akan patung anak lembu emas tadi. Sehingga Tuhan berkata, kalau engkau tetap memakai barang itu, satu kali engkau akan membuat barang yang sama dan engkau akan memiliki berhala lagi dalam hidupmu. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga. Kalau saudara menghendaki Allah tinggal dalam hidupmu dan memimpin, bergerak dan tinggal dan bergerak dan hidup di dalammu secara nyata, hal yang pertama adalah buang semua berhala dalam hidupmu. Engkau berkata, oh saya nggak punya berhala Pak. Patung-patung tidak punya, gambar tidak punya, foto-foto tidak punya. Saya berkata berhala bukan hanya patung, bukan hanya foto, bukan hanya lukisan tertentu, bukan hanya itu. Tapi segala sesuatu yang sudah menggantikan posisi Allah di dalam kehidupanmu, itu adalah berhala dalam hidup kita. Kalau engkau punya pacar, dan Tuhan berkata, aku tidak mau engkau kawin dengan orang itu, dan engkau nekat kawin dengan orang itu, saya beritahu, orang itu adalah berhala dalam hidupmu. Karena dengan demikian, engkau meremehkan perkataan Allah, dan engkau menyanjung orang lain lebih dari Allahmu. Kalau engkau punya pekerjaan tertentu, dan itu menyita waktumu, menghabiskan energimu, sehingga membuat Allah tersingkir dari yang utama dalam hidupmu, itu juga berhala dalam hidupmu. Bahkan saya berani berkata, pelayanan sekalipun bisa merupakan berhala dalam kehidupan kita. Saya dalam mulai bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya, Tuhan minta untuk banyak diam di kota Semarang, tidak banyak pelayanan keluar, hanya untuk jemaat. Saya sudah punya jadwal sampai Januari. Bahkan kalau mau saya ikuti sampai tahun depan sudah ada jadwalnya. Ketika Tuhan bicara begitu jelas, saya dihadapkan kepada pilihan. Apakah saya harus membatalkan semua jadwal yang sudah tersusun dengan menuruti perintah Allah, atau tetap saya jalankan jadwal itu dan saya melanggar kehendaknya? Kalau saya melanggar kehendaknya, pelayanan khotbah mimbar ini jadi berhala dalam kehidupan saya. Dengar baik-baik, yang namanya berhala itu bukan patung yang kita sembah-sembah saja, tapi sesuatu yang menggeser posisi Allah dari yang paling utama di dalam kehidupan kita. Dan yang aneh, mengapa Allah minta semua yang bisa menciptakan berhala disingkirkan? Lihat kalimat berikut ini, dia berkata, oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya sedikit beda. Dia berkata, tanggalkanlah perhiasanmu, that I may know what to do to you. Sehingga aku bisa mengerti apa yang bisa aku buat bagi kamu. That I may know what to do to you. Dengar baik-baik, saudara. Saya terkejut dengan statement ini. Karena itu artinya, berhala dalam hidup kita, itu menutupi mata Tuhan dari pandangannya atas kehidupan kita. Selama berhala dalam hidup kita tidak dengan rela kita singkirkan, itu berarti implisit Allah berkata, selama ada berhala dalam hidupmu, aku tidak ngerti mesti berbuat apa atas hidupmu. Kita berteriak-teriak, kita berseru-seru, kita menyembah kepada Allah, kita minta tolong, tapi sepertinya pertolongan Tuhan tidak datang. Kenapa? Yang menutupi mata Allah dari pandangan atas hidupmu adalah berhala itu. That I may know what to do to you.
dibutuhkan ketaatan sebenarnya. Untuk berkata ya dengan semua yang Allah kerjakan. Mengapa banyak orang Kristen tidak diberkati? Di antaranya karena banyak berhala dalam hidupnya. Mungkin anak-anak juga bisa jadi berhala. Mau apa sedikit? Wah lah anak saya. Mau apa sedikit? Mau anak saya masih kecil. Mau apa nggak bisa anak saya lagi ngompol. Mau apa anak saya? Semua anak berhala. Oh orang tua saya. Oh mereka mau arisan. Nah apalagi berhala, saudara. Segala sesuatu yang menghalangi Allah bekerja dalam hidupmu, yang membuat Allah digeser dari bagian yang paling utama dalam hidupmu, itu merupakan berhala. Dan rupanya itu menghalangi mata Allah dari melihat apa yang bisa Allah kerjakan di dalam hidup saudara. That I may know what to do to you. Mestinya kan Allah ngerti apa yang bisa dia buat bagi kita. Kok nggak bisa? Karena berhala, saudara. Itu memblokir, menutup mata Tuhan. Sehingga dia tidak bisa melihat apa yang bisa dia buat bagi hidupmu. Selama berhala itu tidak pernah kita mau singkirkan, kehidupan kita tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Engkau hanya bergulat dengan berhalamu selama bertahun-tahun. Dan berkat Tuhan tidak bisa dicurahkan. Jangan berpikir berhala merupakan patung atau barang yang kita secara langsung sembah. Pokoknya segala sesuatu yang menghalangi hubungan antara engkau dengan Tuhan itu berhala. Ada orang yang berhalanya teman-teman baiknya. Kenapa nggak kebaktian? Oh lah teman-teman datang kita main catur di Bandungan. Ya kebaktian dulu toh. Ya kita kan harus jadi saksi Tuhan. Baik-baik sama orang dunia. Sampai kiamat saudara. Kalau terus begini mereka tidak bertobat, engkau ke neraka sekalian. Itu berhala. Ngerti? Teruskan dalam hidupmu. Nanti engkau lihat Allah susah memberkati saudara. Saya berkata kasih kepada Allah itu di atas segala-galanya. Dibandingkan kasih kepada manusia sekalipun. Kasih kita kepada dia harus di atas segala-galanya. Kalau pekerjaan, waduh ini minggu, ya tapi minggu ini pas rame ini maaf ya, gak kebaktian dulu kan gak apa-apa. Tuhan kan omnipresence di mana-mana, kamar mandi ada Tuhan, WC ada Tuhan, pabrik ada Tuhan, toko ada Tuhan. Kan saya langsung kontak dengan dia, kan tidak apa-apa. Kalau betul engkau berkata begitu, cintamu kepada Allah akan makin luar biasa. Berhala, saudara, pekerjaanmu. Akibatnya apa? Lihat, hidupmu gak diberkati. Karena itu menutup mata Tuhan. Alkitab berkata, matanya memandang kepada kita. Waktu engkau menciptakan berhala dalam hidupmu, berhalamu itu menutup mata Allahmu. Dan Allah harus berkata, singkirkan semua itu, that I may know what to do to you. Ketika engkau berteriak dan berkata, aku mau tahu, aku mau berbuat sesuatu untuk kamu. Tapi berhalamu menutupi mata Allah. Sehingga Tuhan tidak bisa bekerja apapun juga. Saya mau cerita buat saudara. Banyak orang berpikir bahwa konsep hidupnya sendiri itu merupakan sesuatu yang paling benar sih soalnya. Karena banyak orang yang berkata bahwa seringkali yang Anda pikirkan itu yang terbaik. Jadi akibatnya kita hidup seenak kita sendiri. Tidak pernah mau hidup berdasarkan firman Tuhan. Saya tidak mau cerita sebetulnya. Tapi toh satu kali Anda akan melihat dan Anda akan bertanya. Daripada menimbulkan banyak masalah dan pertanyaan di kemudian hari. Saya mau cerita saja. Jangan tanya terlalu detail karena saya harus janji untuk tutup mulut sebagian dari cerita ini. Tapi ini yang kami alami dan saya mau cerita buat saudara. Dan tidak usah nebak-nebak dan tidak usah buat teka-teki silang. Toh Anda tidak akan pernah ngerti pokoknya. 3 minggu atau hampir sebulan yang lalu, setelah selesai bulan saya dari Amerika, saya masih ingat saudara, saya sedang berdiri, duduk di dipan, tempat Pak Tarlan yang jaga gedung kita itu, di depan gedung gereja, sendirian. Pagi itu tukang sedang kerja semua, tidak ada orang. Saya suruh istri saya pulang ke rumah dulu karena mau pergi. Duduk
Saya duduk di balai-balai itu, saya melihat akan gedung yang sedang dibangun. Tiangnya yang mulai dinaikkan dan sudah mulai kelihatan. Duduk nongkrong begitu. Ketika saya duduk, saya hanya mengagumi Tuhan, kok kami bisa punya gereja sendiri akhirnya. Dan tiba-tiba Allah hadir begitu kuat di samping sebelah kanan saya. Dan dia berkata begini, orang yang mengutuki engkau akan aku kutuki. Orang yang memberkati engkau aku berkati. Saya kaget, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku baca itu di Alkitab ini. Dia berkata, aku buat janji khusus dengan kamu. Sudah, saudara, saya nggak ngerti apa-apa lagi. Terus kami pergi. Waktu naik mobil, dulu saya punya mobil Corsica merah hitam, saudara. Itu mobil murah meriah, saudara. Keren, tapi seperti kuda jalannya. Kuda gitu. Luar biasa. Tapi itu mobil sampai Tasikmalaya. Tanya Pak Yohanes Pujono. Itu mobil pelayanan. Orang naik mobil itu hadirat Tuhannya ada, saudara. Sampai Tasikmalaya, saudara. Luar biasa. 2 kali, pas sekali. Berkali-kali sampai Cirebon. Ke Surabaya belum pernah, saudara. Tapi ke Cirebon berkali-kali, Tasikmalaya pernah sekali. Itu mobil-mobil betul-betul pelayanan. Saya pakai mobil itu. Waktu kami lewat keluar dari Jalan Hasanuddin, menjelang belok ke arah pom bensin di Mambonjo, Tuhan bicara pada saya. Gereja butuh uang untuk pembangunan. Kamu pendetanya. Dia berkata, aku minta mobilmu ini. Saya bilang begini, Tuhan, ini musim hujan. Saya berkata gitu. Nggak mungkin tak Tuhan, tunda musim kemarau gitu. Ini musim hujan, anak saya 2, saudara. Istri 1. Bayangin, sepeda motor saya punya, anak 2. Tapi dia ngomong jelas sekali. Langsung saya bilang, ya. Saya ngomong ke istri saya. Dia bilang, dia kaget saya ngomong begitu. Dia tahu sebetulnya, ini dari Tuhan. Tapi dia jujur, aku berat menyerahkannya. Karena kita butuh barang ini. Ini barang gak seberapa harganya. Tapi kami butuh barang ini. Saya gak mau paksa sebagainya. Oke lah, saya berikan waktu doa 2 minggu. Doa 2 minggu. Setelah kamu yakin, nyerah, ngomong sama saya. Belum sampai 2 minggu, dia takut dengan Tuhan. Saya tahu itu. Hatinya merasa berat, tapi hati kecilnya tahu Tuhan minta barang ini. Akhirnya dia berkata, oke. Sementara dia bergumul dalam doa, ditambahi sama Tuhan. Anda kalau sudah mulai memberhalakan sesuatu, nanti ditambahi, saudara. Dia bergumul, Tuhan berkata, bukan cuma mobil, seluruh perhiasanmu di rumah ini aku minta sekalian. Nah, mau apa, saudara? Di Amerika sudah beli perhiasan palsu $2, saudara. Barangnya murah meriah semua, saudara. Kalau dipakai dari jarak 5 kilo nggak kelihatan, saudara. Kalau itu bukan emas, tapi kalau dari 20 cm baru ketahuan, saudara. Jarak 5 kilo itu nggak kelihatan, saudara. Itu sepertinya emas besar. Padahal itu sepuan semua $2, Rp4.000, saudara. Jadi dia diminta semua. Ketika ngomong kepada saya, dia berkata, ya aku ngerti dari Tuhan. Dan ditambah perhiasan. Sudah takut, saudara. Tuhan tegur sekali. Dompetnya hilang. Dompet hilang, SIM KTP hilang semua. Terus langsung dia ambil perhiasannya. Istri saya ini lugu sekali dengan Tuhan. Dia ambil semua perhiasannya, masukkan tas itu. Ini saya kasihkan. Saya bilang jangan lama-lama, nanti hilang lain lagi. Saya bilang, oh tidak, langsung serahkan perhiasannya. Mobil carikan penjual, sudah pembeli. Wah, gampang sekali. Mobil ada urapan, lakunya cepat sekali. Yang jualkan urapan juga Yohanes Pujono. Wah, hebat. Cari 1 hari, setengah hari. Dapat harga bagus. Saya bilang saya nggak mau cek mundur, saya mau uang kontan. Saya bilang. Saya sudah mau uang. Sorenya hari berikutnya datang itu orang. Bawa bungkusan uang, saudara, ke rumah saya. Saya masih ingat tuh kira-kira jam 11:30 siang, saya mau ke Surabaya. Dia ke rumah saya, dia buka uangnya. Gitu. Ini Pak, uang katanya. Saya hitung, sudah beres. Serahkan kuncinya, hilang mobil saya. Keuntungannya apa? Rumah jadi lega, saudaraku. Anak bisa bermain di halaman kecil gitu, putar-putar. Ketika keluar, anak saya tanya begini,
Papa, mobilnya dibawa kemana? Katanya gitu. Oh, Tuhan Yesus butuh. Saya berkata begitu. Tuhan Yesus butuh. Saya jelaskan ke dia sebisanya. Nanti aku pakai mobil apa? Dia bilang. Taksi banyak. Mobilnya apa? Kuning, putih, biru, banyak. Saya berkata gitu. Nggak usah khawatir. Mobilnya Om Jin Sok, ya bisa. Katanya itu taksi gratis. Yang lain juga masih punya mobil. Nggak ada apa-apa. Lalu kemudian saya jelaskan begitu. Beberapa teman mungkin simpati, Pak Marso itu baik sekali menghibur saya. Nggak apa-apa, Dik, nanti kan dapat ganti lebih baik katanya. Tapi sebetulnya dalam hati kecil saya, jujur saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, tidak pernah saya punya motivasi ketika saya berikan barang itu dengan bila saya berkata, Tuhan saya minta dikembalikan lebih baik. Tidak pernah, saudara. Itu namanya judi. Jermannya keplek, saudara, kalau begitu tuh. Ya kan? Anda berikan barang nggak seberapa, Anda berkata saya mengharapkan keuntungan lebih lagi. Orang Kristen kalau memberi motifnya begitu, judi. Sama dengan SDSB Kristen, saudaraku. Ngerti? Berkat nggak datang. Walaupun itu jatahmu. Tapi jujur memang dia berkata, beri ya saya beri. Dalam pikiran saya berkata begini. Saya mau tunggu sampai gedung gereja selesai semua. Setelah semua selesai, saya baru mau berdoa, Tuhan minta mobil lain. Dalam pikiran saya begitu. Pak Condro ini baik sekali. Berkali-kali didesak. Pak, kalau perlu mobil, itu tempat saya banyak. Ya, dia mau jual beli mobil, saudara. Tempat saya banyak, Pak. Boleh pakai kapan aja, tinggal ambil. Saya bilang, ya nanti kalau saya lagi senang gonta ganti mobil, tak datang saya nanti. Hari ini pakai Honda, besok saya pakai Mazda, biar keren. Saya bilang gitu, tiap hari ganti mobil. Tapi memang nggak butuh terlalu banyak. Tuhan bisa atur begitu baik. Seringkali Pak Timotius pinjami mobilnya, dan saya bisa pakai beberapa hari untuk pelayanan dan sebagainya. Jadi, saya nggak terlalu, buat saya sih nggak terlalu memikirkan terlalu jauh. Saya hanya berkata, saya sudah selesaikan bagian saya, dan begitu tuh mobil keluar dari tempat saya, rasanya tenangnya luar biasa. Sejahteranya luar biasa. Saya bilang, Tuhan, saya orang Surabaya dengan sudah lunas utang saya. Saya bilang, saya selesaikan semua. Haleluya, selesai. Sudah, nggak mikir apa-apa. Ada yang, pokoknya semua orang berkata, Pak, nanti dapat lebih baik. Saya bilang, saya jujur, setiap ada orang berkata, saya bilang, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Tidak pernah. Saya nggak mau judi dengan Tuhan. Saya korban, titik. Saya hanya mau taat kepada Tuhan. Apakah ada motif lain? Tidak ada. Saya bilang, saya korban, sakit nggak sakit. Sebentar, saudara. Tapi toh terbiasa. Saya bilang dulu saya ngompreng bisa, kenapa nggak bisa sekarang? Dulu naik bis bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Dulu naik sepeda motor bisa, sekarang kenapa nggak bisa? Bisa, semua bisa. Hanya daging kita loh, yang seringkali nggak mau, saudara. Sudah, saya nggak mikir apa-apa, sama sekali nggak kepikir. Doa untuk mobil juga belum tegel, saudara. Wong gereja belum jadi, kok mau doa-doa begitu? Terus terang hati saya nggak begitu. Sampai kemudian hari Jumat yang lalu, kami ada rapat penatua di kantor. Saudari Ripkah baru pulang dari Surabaya. Pak Timotius sama Ibu Yuni ke rumah. Ibu Yuni sama Ripkah nonton video Benny Hinn di rumah saya dengan istri saya. Dengan Pak Timotius kami rapat penatua sampai kira-kira jam 10 malam. Dari jam 8. Selesai rapat penatua, pulang. Sampai rumah, ngomong-ngomong sedikit, mereka pulang kira-kira setengah 11 malam. Mereka pulang setengah 11. Mereka pulang. Sementara mereka mau pulang, beberapa telepon masuk. Lalu mereka pulang, ada telepon masuk, saudara. Dan isinya begini. Tidak usah detail ya, saudara ya. Isinya begini. Ini orang yang telepon ini, dia berkata, rasa nebak-nebak siapa? Dan jangan tanya siapa, saudara. Saya sudah janji gak mau ngomong-ngomong, kalau saya dipaksa ngomong, jangan. Orang ini berkata bahwa sebetulnya Tuhan bicara kepada dia 2 minggu yang lalu, bahwa dia harus belikan saya mobil, saudara. Saya dengar itu ya kaget ya. Kalau 2 minggu kan berarti baru seminggu saya kasihkan mobil saya. Dari 2 minggu lalu, dia disuruh Tuhan membelikan mobil saya. Tertunda. Ada orang lain lagi, tak ngerti apa-apa, diberitahu Tuhan bahwa si A itu sudah diberitahu Tuhan
belikan mobil saya. Diomongi saudara, loh, kamu kan disuruh Tuhan belikan pendeta itu mobil, kok enggak jalan? Gitu. Kena saudara, ngerti saudara? Cerita begitu, kaget saya. Loh, saya ini cukup sabar kok Tuhan. Kok yang enggak sabar Tuhan saudara? Mau tahu? Saya tidak ada motif apa-apa. Mobilnya apa? Oh nanti saudara, pelan-pelan. Kalau sudah ada jangan pegang-pegang. Catnya nanti ngelotok saudaraku. Hanya guru aja. Tapi saya mau katakan buat saudara, kalau sudah begini mau nolak tidak berani saudara. Karena dia ngomong dengan saya, ini berkaitan dengan, ini tidak ada sangkut paut dengan engkau. Sangkut paut dia dengan aku sendiri. Saya ini hanya pelengkap keberkatan, ini bahasa, bukan pelengkap penderita. Ini bahasa Indonesia baru saudara. Dia bilang nggak ada sangkut paut dengan hidup saya. Sangkut pautnya, saya hanya sarana aja. Sangkut paut saya selesai ketika mobil saya serahkan. Selesai. Bayangin, cuma seminggu, cuma 1 minggu. Anda mau tahu Tuhan masih mau berhala lagi saudara? Siapa nyusul memberi mobil saudara? Oh jangan Pak, perlu tunggu rema. Untuk itu saya harus doa puasa 5 tahun lagi. Setelah hilang mobilmu saudara. Saya belajar sesuatu. Enggak ya, saya enggak berkata ayo kita rebutan berikan mobil, tidak. Tapi kalau Anda disuruh cepat buat. Saya tidak berkata bahwa nanti Allah memberkati. Saya harap dan jangan berdoa begitu saudara. Biarkan perasaan dia itu lebih halus dari yang pernah engkau kira. Enggak usah sindir-sindir Tuhanmu. Loh Tuhan, aku jalan loh Tuhan. Enggak usah saudaraku. Ngerti. Gak usah disindir-sindir. Halus perasaannya. Seminggu. Saya senang ada teman SCTS yang sampai mau makan cuma sayur ketika saya berikan mobil saya. Karena terharu begitu ya. Makan daging lagi saudara. Saya bilang begitu loh saudara caranya. Saya hanya contoh, beri Anda contoh. Ini pasti barang baru. Saya berkata luar biasa Tuhan itu. Siapa Pak orangnya? Tidak usah tanya saudara, tidak akan diberitahu juga. Tapi saya berkata pada saudara, luar biasa Tuhan itu. Amin saudara. Jadi semua itu hanya ketaatan saja. Kerjain. Sakit. Pasti sakit. Yang kasihan dengan saya, menurut saya banyak. Sampai tukang parkir depan juga. Pak jalan Pak sekarang. Ya. Sampai begitu saudara. Tukang parkir aja berbelas kasihan. Ini pendeta kok makin lama makin tak punya apa-apa. Tapi that's fine. Kalau itu yang dia mau. Jangan simpan berhala dalam hidupmu. Ini contoh mobil. Kalau buat saudara mungkin lebih besar saudara, mungkin. Atau mungkin kurang begitu besar. Nggak apa-apa. Ikuti. Saya gini lompat-lompat enggak saudara. Hanya kaget aja. Apa enggak kecepatan Tuhan? Saya bilang gitu. Terus terang. Sudah terlalu kebal begini-begini saudara. Lama-lama saya bilang, apa enggak kecepatan? Tapi enggak berani nolak saya. Soalnya yang diberitahu diomongin Tuhan. Dan ketika saya berdoa, saya bilang Tuhan, apa saya pantas? Dia bilang enggak ada sangkut paut dengan kamu. Tegas. Amin saudara. Jadi hidup kita gimana? Yang penting senangkan hatinya. Saudara disuruh apapun juga. Kerjain dalam hidup. Nanti kau lihat luar biasa. Sekarang saya nggak berani bilang apa Tuhan mau minta lagi, nggak berani saudaraku, karena takut motivasi jelek saudara, takut motif jelek. Tapi saya berkata, oh diminta lagi saya kasih lagi. Pak Alek Abraham itu baby Benz 3 dikasih. Sampai terakhir yang ngasih berkata, Pak saya mau kasih Bapak baby Benz lagi dengan syarat harus dipakai sendiri. Jangan kasihkan lagi. Kalau gereja nanti saya nyumbang sendiri. Sampai digitukan saudara. Saya berkata buat saudara, itu yang kita semua orang Kristen harus belajar. Anda bilang, kok enak ya? Jangan mikir enaknya. Waktu saya berikan barang itu, bisa ngikuti saudara. Harus bisa. Saya katakan Tuhan itu luar biasa.
Ngerti, saudara. Ngerti. Nggak usah sindir-sindir Tuhan. Nggak usah. Dia ngerti. Amin, saudaraku. Saya hanya bawa saudara untuk belajar. Kalau bagian pertama ini selesai, Tuhan akan bawa bagian kedua. Sekarang lihat pada ayat yang ke-7. Ayat 7. Dikatakan begini oleh firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Perhatikan ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatku. Saudara sekalian, ketika berhala dibongkar, semua disingkirkan, barulah Allah bisa berbicara kepada Musa seperti berbicara kepada teman. As a man speaks to his friend. Sebagai seseorang yang berbicara kepada temannya. Berhala itu membuka, ketika dibongkar, membuka hubungan antara Allah dengan saudara lebih akrab lagi. Anda dengar saksian Ribkah tadi? Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Kok bisa dengar? Kenyataan terjadi. 3/4, setengah 4, baru keluar visanya. Saya mau ngomong buat saudara, kalau itu orang kita masih bisa. Tapi kalau itu orang Amerika, orang asing saudara, ini ceritanya lain. Mereka itu on time dalam soal waktu. Kalau mereka sampai overtime, itu artinya gaji mereka akan ditambah. Dan mereka kalau tidak hanya karena kasus yang sangat luar biasa, tidak akan berbuat itu. Amerika itu punya kesombongan, kebanggaan pribadi yang luar biasa. American, itu kebanggaan mereka. Kalau sampai ada orang minta visa, mereka nggak butuhin, saudara. Seluruh dunia impiannya ke Amerika, mereka nggak butuhi memberi visa orang itu. Kalau sampai bisa ditunggu sampai 3/4 keluar, itu mujizat, saudara. Kalau Anda tahu bagaimana urusan ngurus visa sendiri, itu mujizat, saya berani berkata. Kok bisa Tuhan bicara? Kok enak? As a man speaks to his friend. Sebagai seorang yang berbicara kepada temannya. Dan Musa mulai berkata, show me your way, that I may know you. Tunjukkan jalanmu Tuhan, supaya aku mengenal akan engkau. Coba buka Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, 15. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian oleh Yesus, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu
segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Lihat, yang Bapa katakan kepada Yesus, diberitahukan kepada murid-muridnya, dan dia berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. As a man speaks to his friend. Sebagai seorang yang berbicara kepada temannya. Itu baru bisa terjadi kalau berhala dalam hidupmu dibongkar semua. Banyak orang berkata, aku gak pernah dengar suara Tuhan. Mungkin masih ada berhala yang menyumbat telinga rohani kita. Begitu kau singkirkan, kau buang, kau bongkar dalam hidupmu, begitu tidak ada penghalang antara dia dengan engkau secara pribadi. Saya katakan itulah saatnya di mana Allahmu berbicara begitu dekat dengan saudara. Dan kalau engkau mulai kenal pribadinya, tidak berani main-main. Saya mau cerita 2 pengalaman yang tadi sore saya mau ceritakan juga. Minggu lalu atau 2 minggu lalu saya ke Solo. Siangnya saya sedang berdoa. Digerakkan berdoa, saya masuk kamar, saya berdoa. Terus saya berkata begini, Roh Kudus, aku ingin bersekutu dengan engkau. Saya nggak mau minta apa-apa, saya hanya mau ingin bersekutu dengan Tuhan. Dan saya bisa merasakan dia datang begitu dekat, bahkan dekat sekali, saudara. Sehingga saya bisa menikmati akan hadirat Allah itu enaknya luar biasa. Nggak mau keluar. Saya dengar Pak Yohanes Pujiono datang mau bawa antar kami ke Solo. Saya nggak keluar temuin dia, karena begitu dekat. Nah, ketika saya sedang bersekutu seperti itu, ini pikiran ini melayang-melayang, mikirkan apa. Begitu ini pikiran sibuk melayang, pelan-pelan dia undur. Saya bisa ngerti. Saya bilang, Tuhan, jangan pergi. Saya bilang, ampuni saya. Balik, saudara. Halus sekali. Tadi habis pulang dari gereja pagi, masuk kamar doa. Setiap kali doa, saya sering sekarang ini sudah harus doa, nggak tahu bagaimana. Karena kalau sudah begitu kuat hadiratnya turun, beberapa bagian tubuh saya ini bisa panas sekali dan sudah nggak seperti kebakar tuh kulit saudara, nggak tahan sebetulnya. Dan setelah saya berdoa selesai, saya keluar. Dan tiap sore ada mimbar agama Kristen ya di RCTI jam 4 itu Minggu. Saya sengaja buka-buka channel televisi. Rupanya belum siaran. Jam saya yang sebelah kiri mati, jadi saya nggak tahu jam berapa. Saya coba-coba aja. Terus ada acara apa itu agak menarik, saya berhenti. Saya lihat gitu ya. Dia dorong saya untuk masuk kamar doa lagi. Terus ndablek saudara, ngelihat ini kok menarik ini, lihat pelan-pelan mundur. Ngerti gitu, langsung saya matikan televisi. As a man speaks to his friend. Saudara mungkin nggak bisa bayangkan apa yang saya ceritakan. Tapi kalau engkau sampai pada titik itu, engkau ngalami bergaul dengan Allahmu, saudara akan merasakan itu. Betul, saudara. Saudara akan merasakan itu. Dia begitu dekat, dia konkret, dia real. Bukan cuma konsep, oh Allah yang di atas sana, bukan. Tapi dia pribadi yang real, yang nyata sekali. Tapi itu baru bisa terjadi kalau kita bongkar berhala dalam hidup kita. Yang ketiga, teruskan kembali kepada Keluaran pasal yang ke-33 tadi. Keluaran pasal yang ke-33. Ada satu bagian janji Allah yang indah sekali, yang kemudian dia sampaikan dengan kuat. Keluaran pasal 33. Sekarang perhatikan pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Alkitab berkata demikian. Lalu ia berfirman. Saudara sekalian perhatikan. Setelah berhalanya dibongkar, dibuang semua. Lalu Musa bergaul dengan Allah seperti dengan seorang teman, dia berbicara. Berhadapan muka dengan Allah. Dan juga Musa berkata, show me your way, tunjukkan jalanmu, that I may know you, sehingga aku bisa mengenal engkau. Setelah ada hubungan yang dekat sekali, maka ini janji Allah kepada kita. Dia berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya cukup jauh bedanya.
Alkitab Allah berkata, "My presence will go with you and I will give you rest." Hadiratku akan pergi bersama dengan engkau. And I will give you rest. Dan aku akan memberikan kepadamu rest. Kata rest dari kata Ibrani nuah. Kata nuah artinya to be secure, rasa aman. To dwell peacefully, tinggal dalam keadaan damai. Dan comfort, nyaman. Dia berkata, my presence will go with you. Hadiratku akan pergi bersama dengan engkau. Dan aku akan memberikan kepadamu. Yang pertama adalah keamanan. Yang kedua damai sejahtera. Yang ketiga kenyamanan. Kalau hadiratku tinggal bersama dengan engkau. Dan pergi bersama dengan engkau. Kemanapun engkau pergi, hadiratku ada. My presence will go with you. Hadiratku akan pergi bersama dengan engkau. And I will give you rest. Istirahat, ketentraman, damai itu ada. Dari mana? From the presence of the Lord. Luar biasa enggak, saudara? Anda berkata, apa itu hadirat Allah? Hadirat Allah adalah pribadi Allahmu sendiri. Yang pergi bergerak bersama dengan engkau. Saya pernah cerita Catherine Coleman, saudara. Khotbah di Full Gospel yang di New York. Selesai khotbah, wanita ini turun. Dan dia masuk ke kamarnya, lewati dapur. Di luar banyak orang tunggu dia. Dia nyelinap masuk lewat dapur. Di dapur hotel di New York itu, para kokinya sedang masak. Masing-masing sibuk dan tidak peduli ada seorang wanita lewat di dapur tempat mereka sedang bekerja. Waktu wanita ini lewat, saudara, itu orang-orang sedang masak, ngalami zaman Tuhan. Bung, 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 bung. Jatuh semua, saudara. Bayangin. Hanya karena lewat, nggak didoakan, lewat, tergesa-gesa lewat, mau masuk kamar hotelnya. Untuk menghindari cegatan banyak orang, dia tahu sudah capek sekali, dia mau segera istirahat, hanya lewat saja, saudara. Orang sudah nggak tahan dengan hadiratnya. My presence will go with you. Hadiratku akan pergi bersama dengan engkau. Bayangkan, saudara. Kalau kita punya persekutuan yang kuat, yang intim dengan Allahmu, dengan Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita, makin engkau dekat dengan Dia, makin kuat hadiratnya akan tinggal dalam hidupmu. Makin engkau dekat dengan Dia, makin kuat radiasi kemuliaannya tinggal dalam hidupmu. Ingat Musa nggak? Naik ke gunung berhadapan dengan Allah. Lihat the glory of God. Lihat kemuliaan Allah. Turun bercahaya mukanya, saudara. Kenapa? Secara fisiknya dia ketemu dengan Allah langsung. Lihat akan jubahnya Elia di Gunung Horeb. Ketika Allah dalam kemuliaannya hadir, dia selubungi tubuhnya, mukanya dengan jubah itu. Ketika jubah ditinggalkan kepada Elisa, 2 kali pengurapan Elia masuk dalam diri Elisa. Setiap barang apapun, bahkan manusia siapapun yang jumpa dengan Allahnya, makin kuat dan makin lama dia jumpa dengan Tuhan, radiasi hadiratnya akan makin kuat, tinggal dan nempel dalam hidup kita, saudara. Kalau engkau makin dekat bersekutu dengan Allah, engkau makin cari wajah Tuhan, engkau makin menyembah kepadanya, engkau makin dekat dengan Dia. Setiap engkau pergi, the presence of God, hadirat Allah itu akan pergi juga menyertai saudara. Tidak heran orang diberkati karena engkau ada. Banyak orang ketemu orang Kristen tambah malas, saudara, tambah tidak diberkati, tambah tertekan hidupnya. Tapi ada orang-orang yang kalau kita datang ketemu ngomong aja, orang diberkati luar biasa. Bukan karena hebatnya orang itu, tapi karena hadirat Allah yang tinggal bersama dengan dia. Saya nggak bisa bayangkan kalau gereja, orang-orang Kristen juga mencari akan hadirat yang sama dalam hidupnya. Orang berdosa duduk sebelah saudara, gerah, saudara, bingung, saudara. Sekarang orang berdosa datang, masih bisa ngomong-ngomong, ngecek kita. Kalau hadiratnya menyertai kita,
dibungkam semua. Daniel masukkan di lubang singa, dibungkam semua. The presence of God. Jangan lupa, dia orang yang setiap kali, 3 kali sehari, doa menghadap ke Yerusalem, menyembah kepada Allahnya. Dan radiasi hadirat Tuhan itu nempel dalam hidupmu. Saudara, tahukah bahwa Allahmu itu real, konkret, bukan cuma konsep pribadi yang utuh. Begitu kau bersekutu dengan dia, Allah akan berkata sama dengan seperti dia berkata kepada Musa, My presence will go with you and I will give you rest. Aku berikan kepadamu rasa aman. Aku berikan kepadamu damai. Aku berikan kepadamu kenyamanan. Kenapa? Hadiratnya melingkupi kita. Kemarin beberapa orang cerita-cerita, istri saya berkata begini, kalau saya masuk dunia realita, dia berkata, istilah dia, badan saya lemes semua. Lihat kenyataan, tantangan begitu banyak. Ketika aku masuk dalam hadirat Allah, boldness, keberanian yang muncul. Tidak bisa takut, mau takut aja susah, saudaraku. Hadiratnya membuat kita berani. Kalau kita biasa hidup dalam alam realita saja, engkau akan tenggelam karena realita itu. Tapi kalau engkau tinggal dalam hadirat Allah, engkau merubah realita itu. Saudara sekalian, tidak ada yang lebih indah kecuali Allah hadir menyertai kita. Kira-kira belum ada seminggu, saya baru 4 atau 5 hari ini, saya berdiam diri di hadapan Tuhan. Setiap hari saya merasa beda. Sampai terakhir tadi siang saya berkata begini dalam hati, Tuhan, ini baru 5 hari saya bersama dengan Engkau. Kesensitifan fisik saya akan hadirat Allah itu sudah beda begitu banyak, saudara. Dulu seringkali berdoa nggak ngerasa apa-apa. Sekarang begitu masuk kamar, masuk saja, saya bisa rasa dia hadir begitu kuat. Dan sampai ke fisik bisa merasa. Dan saya mau katakan buat saudara, itu merubah hidup saya luar biasa. Setiap kita perlu kehausan, kerinduan untuk mencari Allah pribadi. Bukan konsep, bukan. Real, fakta. Dan kalau itu kita bisa terapkan dalam hidup kita, saudara, dan saya akan melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja. Mengapa banyak orang gelisah? Mengapa merasa insecure, tidak aman? Tidak damai, tidak nyaman. Kenapa? Engkau hidup dalam kekuatanmu sendiri. Tidak dibungkus dengan hadiratnya. Ketika hadiratnya ada, itulah membuat kita bisa berkata, yang di dalam aku lebih besar dari yang di dunia ini. Begitu engkau keluar dari hadiratnya, engkau sadar engkau tidak ada artinya apa-apa. Kecil dan tidak berdaya. Setiap kali engkau tinggal dalam hadiratnya, saudara akan merasakan betapa luar biasanya Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. My presence will go with you and I will give you rest. Saya mau sampaikan 3 hal ini dulu. Kalau Anda baca seterusnya, mulai ayat 18, itu ada hal yang luar biasa. Musa berkata, show me thy glory. Tunjukkan kepadaku kemuliaanmu. Nanti akan saya sambung lagi, saudara. Ini luar biasa. Mengajar kita banyak sekali. Kata glory dalam bahasa aslinya itu weight, bobot. Makin kuat hadirat Allah dalam hidup kita, makin kuat kemuliaan yang terpancar, makin kuat bobot hidupmu sebetulnya. Show me thy glory. Kata kemuliaan, kata mulia itu kata bobot. Dan Belshazzar, raja itu, ditimbang terlalu ringan. Habis, saudara. Kita belajar lagi nanti. Tapi saya mau katakan 3 ini dulu. 1, bongkar semua berhala dalam hidupmu. 2, mulai belajar bergaul dengan Allah. Hanya bisa kalau semua berhala hidupmu dibongkar. Ada orang yang berhalanya anaknya, berhalanya istrinya, berhalanya pekerjaannya, bongkar semua. Tempatkan dia di atas segala-galanya. Engkau bisa bergaul dengan Allah as a man speaks to his friend. Yang ketiga, begitu engkau mulai kenal jalannya, kenal dia,
Janjinya berkata, my presence will go with you and I will give you rest. Aku memberikan nuah kepadamu, memberikan akan secure, rasa aman, memberikan peace, memberikan comfort, memberikan damai, memberikan kenyamanan buat kita. Kalau kita bisa ngerti ini, hidup orang Kristen itu beda, saudara. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini. Haleluya. Naikkan pujian haleluya, haleluya 12 kali. Kita mau sembah Tuhan kita pada malam hari ini. Haleluya. Mari sembah Dia. Saya undang Pak Gaspar bisa maju ke depan. Berdoa untuk kita semua. Naikkan pujian ini haleluya, haleluya. Dan kita mau sembah Tuhan kita. Pak Gaspar akan berdoa buat kita. Dan izinkan rohnya bekerja, melayani setiap kita pada malam hari ini. Haleluya.